semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan penuh semangat ya. Hari ini kami kelompok 1 ingin berbagi cerita seru nih dari pengalaman yang kami dapat dari sebuah film yang sangat mendidik, yaitu film Laskar Pelangi. Yap, sebenar sekali. Kami mengambil film Laskar Pelangi karena film tersebut adalah film yang sangat mendidik dan memotivasi para penontonnya. Yang dimana film ini memberikan beberapa pembelajaran seperti pentingnya pendidikan, kerja keras, ketekunan, persahabatan, menghargai perbedaan, dedikasi guru, dan keberanian untuk bermimpi. Tetapi yang akan kita bahas di video ini yaitu mengenai teori pembelajaran apa saja yang ada pada film Laskar Pelangi. Dan tidak lupa membahas menurut para ahli ilmuwan yang manakah yang lebih menonjol pada teori dari hasil pengamatan film tersebut. Hasil pengamatan kami mengenai film Laskar Pelangi yang telah kami tonton, menurut kami terdapat 4 teori, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Pertama, mari kita bahas mengenai teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme. Dalam behaviorisme, pembelajaran terjadi melalui penguatan dan hukuman. Misalnya, ibu muslimah sebagai guru memberikan penghargaan berupa pujian ketika murid-murid berhasil memahami pembelajaran, serta mendorong mereka untuk terus belajar meskipun menghadapi kesulitan. Dalam film Laskar Pelangi, teori behaviorisme yang paling menonjol atau sesuai yaitu teori B.F. Skinner, seorang ilmuwan psikolog dengan konsep penguatan. Skinner berpendapat kalau perilaku manusia dapat dibentuk melalui rangsangan dari lingkungan dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Pada film Laskar Pelangi, karakter guru seperti ibu muslimah memberikan penguatan positif kepada murid-muridnya, terutama dalam bentuk pujian dan dorongan ketika mereka berhasil mengatasi tantangan mereka. Belajar di sekolah yang fasilitasnya terbatas. Selain itu, para siswa juga menunjukkan perkembangan perilaku yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan, termasuk hukuman dan penghargaan yang merupakan prinsip utama behaviorisme. Film ini juga menunjukkan konstruktivisme, di mana pembelajaran dipandang sebagai proses aktif. Para siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman sehari-hari. Lintang memanfaatkan pengetahuan dari pengalamannya sehari-hari, seperti membantu ayah melaut untuk memahami konsep-konsep ilmiah, dan Mahar yang mendapat pengetahuan melalui buku yang ia dapat dari seorang anak perempuan dari sekolah lain, yang ia jadikan sebagai ide baru ketika ia ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk karnaval. Sebelum karnaval, pastinya dari mereka semua akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Mereka akan mencari tahu alat dan bahan apa saja sih yang akan mereka gunakan untuk melengkapi busana dari tema tersebut. Teori belajar kognitivisme yaitu dilihat dari pengaruh lingkungan sosial terhadap pembelajaran. Contohnya, interaksi sosial antara murid-murid di dalam kelas memainkan peran penting dalam pembelajaran mereka. Mereka belajar dari satu sama lain, berbagi pengalaman, serta saling mendukung dalam tantangan-tantangan yang mereka hadapi, seperti Ikal yang belajar nilai persahabatan dan keberanian dari Lintang dan Mahar. Teori kognitivisme dalam film Laskar Pelangi dapat dikaitkan dengan gagasan para ilmuwan yang menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dalam kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai proses yang melibatkan pemahaman, persepsi, dan memori. Dalam film Laskar Pelangi, unsur-unsur kognitivisme terlihat melalui anak-anak di Belitung yang berusaha memahami pelajaran di sekolah dengan bantuan guru mereka. Pengalaman mereka dalam belajar sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kemampuan berpikir, dan interaksi dengan teman-teman dan guru. Pendapat ilmuwan seperti Piaget sangat relevan di sini karena ia menekankan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan mengembangkan skema kognitif
atau memodifikasi yang sudah ada. Misalnya Ikal dan teman-temannya menghadapi tantangan belajar matematika dan melalui percobaan serta kesalahan, mereka akhirnya memahami konsep tersebut. Sementara itu, gagasan Vygotsky tentang Zone of Proximal Development juga bisa diterapkan. Anak-anak Laskar Pelangi dibimbing oleh guru dan satu sama lain dalam mempelajari hal-hal baru yang awalnya sulit dipahami, tetapi dengan dukungan mereka bisa mencapainya. Proses interaksi sosial dan bimbingan dari orang yang lebih mahir menjadi kunci dalam pengembangan kognitif mereka. Teori belajar humanisme. Teori ini menekankan perkembangan potensi individu secara holistik. Ibu Muslimah sangat peduli terhadap perkembangan emosional dan kepribadian murid-muridnya. Tidak hanya fokus pada prestasi akademis mereka, ia mendorong siswa untuk percaya diri dan menghargai kekuatan mereka sendiri. Pada film Laskar Pelangi, teori humanisme yang menonjol sesuai itu dengan teori Abraham Maslow dan Carl Rogers, dua tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik yang menekankan pada potensi individu dan kebutuhan akan pertumbuhan pribadi. Abraham Maslow. Maslow dikenal dengan teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum mencapai potensi tertinggi mereka, yaitu aktualisasi diri. Dalam Laskar Pelangi, kita dapat melihat bagaimana anak-anak berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, rasa aman, dan rasa memiliki. Ibu Muslimah sebagai guru yang penuh empati, membantu memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan dukungan emosional dan dorongan, sehingga memungkinkan para siswa untuk mengembangkan potensi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Carl Rogers mengemukakan pentingnya pendekatan berpusat pada klien dalam pendidikan dan hubungan yang didasarkan pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan otentisitas. Ibu Muslimah dalam film ini mencerminkan pendekatan humanistik Rogers, di mana ia memperlakukan setiap murid dengan kasih sayang, menghargai keunikan masing-masing anak, dan mendorong mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri. Ia menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan diri para siswa dengan penuh kehangatan dan dukungan. Nah, kita sudah sampai pada akhir video, yaitu mereview film Laskar Pelangi. Tema film Laskar Pelangi mengangkat tema besar tentang pendidikan, mimpi, persahabatan, dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. 10 anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi menunjukkan semangat luar biasa dalam meraih pendidikan meskipun sekolah mereka berada di ambang penutupan karena kurangnya murid. Tiap karakter memiliki keunikan dan latar belakang yang menginspirasi, terutama Lintang, seorang anak jenius yang berasal dari keluarga miskin dan menempuh perjalanan jauh ke sekolah setiap hari. Konflik dalam film ini berpusat pada perjuangan anak-anak tersebut dan guru-guru mereka untuk mempertahankan sekolah mereka. Pemeranan dalam Laskar Pelangi ini juga sangat amat mengesankan, terutama dari para aktor cilik yang mampu menyampaikan emosi yang kuat dan tulus. Laskar Pelangi adalah film yang menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang pentingnya pendidikan, ketulusan dalam pengabdian, dan ketekunan impian. Film ini mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, dengan ketekunan, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang terdekat, siapapun bisa meraih cita-cita mereka. Oke, itu dia hasil penjelasan dari kelompok kami mengenai film Laskar Pelangi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.